الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidz, para khusus, orang tua kita ada Allah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi yang mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Seseorang di antara kita ketika menganut agama Islam dapat meraih keridhaan Allah yang tertinggi, derajat yang teragung di surga, bukan hanya sekedar dengan ibadah sholat di malam hari, tapi bahkan dengan berdagang pun dia mampu, dia dapat meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya. Beliau katakan, "At-tajirul aminus saduq al-muslim ma'asy-syuhada'i yaumil qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tajir, seorang pedagang. At-tajirul amin, seorang pedagang yang amanah. As-saduq, yang jujur. Al-muslim, yang muslim. Ma'asy-syuhada'i yaumil qiyamah, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah satu derajat, satu martabat, kedudukannya tidak beda, sama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka di kuburan mereka hidup, mereka tidak mati. Bal ahya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup. Sehingga para sahabat Rasulullah, mereka berlomba-lomba, puncak harapan mereka ingin meraih syahadat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari kiamat derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah derajat para nabi, kemudian derajat para ulama, setelah itu derajat para syuhada, baru yang lain-lain. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun derajat yang agung tersebut bisa diraih oleh seseorang di antara kita, nggak harus dia terbunuh di medan perang, tapi dia dapat meraih derajat yang tinggi tersebut ketika dia duduk di tokonya. Masya Allah. Ketika dia berdagang, tapi dengan kriteria semacam ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan seorang pedagang, at-tajir al-amin, yang amanat, tidak khianat. Nah ini yang berat. Berapa banyak pedagang, ya, kadang dia jual, gitu, udah ditawar, ya yang salah juga kadang orang yang belinya nawar kelewatan. Nawar kadang kelewatan. Cuman beberapa orang ketika pedagang, sudah saya ngambil modalnya sekian, padahal modalnya nggak sekian. Begitu, oh ini barang bagus, dia kata jujur. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita berdagang, hendaknya kita amanat, kita jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum diutus sebagai nabi, beliau juga berdagang. Beliau berdagang di negeri Syam bersama orang-orang Mekah. Pertama kali beliau pergi ke Syam untuk berdagang. Pertama kali beliau memegang dagangan. Orang-orang yang lain yang bersama Nabi Muhammad SAW ketika berdagang dia curang, dia berbohong, yang penting laku. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdagang, yang bagus beliau bilang bagus, yang jelek beliau bilang sehingga orang pada tertarik semua melihat kejujuran Rasulullah SAW. Beliau pulang ke kota Makkah dengan membawa keuntungan berkali-kali lipat daripada yang lain. Keberkahan Nabi ngajarin kita. Kita nggak dilarang berdagang, bahkan dengan perdagangan kita dapat meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun kejujuran, amanat, al-muslim, kata Rasulullah.
juga kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan benar. Bukan cuma sekadar sibuk berdagang sampai lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji manusia-manusia. Yang mana mereka? Yang dipuji oleh Allah. Yang mana perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu itu di negeri Hadramaut, di kota Tarim, itu pasar-pasarnya benar seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bilang subul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya kaum muslimin sebagaimana musallanya kaum muslimin. Bagaimana? Di zaman Sayyidina Umar itu pasar, Sayyidina Umar bin Khattab bikin satu peraturan. Peraturan yang beliau buat, beliau katakan, man lam yatafaqah fi dinina la yabi' bisuqiyah. Yang tidak belajar, tidak memahami agama kami, khususnya di dalam hal jual beli, maka dilarang keras berjual beli di pasar kami, kata Sayyidina Umar. Artinya di pasar itu tidak ada orang yang kagak ngerti agama. Semuanya belajar, semuanya ngerti agama, semuanya tahu hukum-hukum Allah di dalam perdagangan. Makanya nggak ada yang namanya copet, nggak ada yang namanya riba, nggak ada muamalah fasidah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Terus musala mereka walaupun mereka berdagang, pasar-pasar mereka walaupun mereka berdagang cari nafkah, walau demikian hati mereka, lisan mereka tidak berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama besar namanya Sayyidina Junaid bin Muhammad, Sayyidul Ta'ifah. Junaid bin Muhammad pemimpin ahli tasawuf di zamannya di Baghdad. Beliau seorang wali besar, rujukan ahli tasawuf. Walau demikian beliau pekerja, punya toko di pasar. Ketika masuk ke toko tiap pagi itu ke pasar, sebelum beliau buka tokonya bersih-bersih dulu di tokonya, gelar sejadah sementara, sholat. Sebelum dia buka toko, sholat di dalam tokonya. Gak banyak, tiap hari 300 rakaat. Masya Allah. Makanya gak heran kalau Sayyidina Umar bilang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, apa namanya, sungguh muslimin kaum musallin. Pasarnya kaum muslimin seperti musallanya mereka. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan pasar-pasar kita dijadikan sama Allah macam begitu. Tapi minimal kita gak bisa begitu. Minimal ketika kita berdagang, kita jadi orang yang amanah. Kita jadi orang yang jujur. Begitu terus, ada satu hal yang penting. Jangan sekali-kali kita ngezalimin orang. Jangan kita sekali-kali menipu orang. Itu ada makalah dikatakan katanya la takhun man amanah wa in kunta khain. Jangan kita khianatin orang yang percaya sama kita. Walaupun kita seorang pengkhianat, tapi kalau ada orang percaya sama kita, jangan kita khianatin katanya. La takhun man amanah wa in kunta khain. Kadang beberapa orang, ya saya katakan begini karena sering terjadi, nyewa rumah, dia pakai tuh rumah bertahun-tahun, udah betah di itu rumah yang dia sewa, pemilik rumahnya meninggal, mulai bayaran sewaan jadi bayar. Entah udah bertahun-tahun, dia udah nguasain bisnis, begitu pemilik rumahnya ahli waris pengen minta balik, nggak boleh, mau itu jual. Masya Allah, hak dari mana? Kadang orang yang begini yang semacam ini zalim bisnis Allah Subhanahu wa taala. Belum zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Na'udzubillah. Karena itu ketika kita berdagang, ya biar kita amanat, kita jujur, kita jalanin kewajiban kita sebagai seorang muslim. Orang yang semacam ini, Nabi Muhammad SAW bilang, sebagaimana saya katakan, apa namanya, sengaja bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus, lain dari itu, orang yang semacam ini ketika dia berdagang, dia jujur, dia tidak membalimi orang lain, tiap hari dia pulang, selain bawa keuntungan dunia, juga bawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak benar Islam. Mungkin kadang di pasar dagangan kita nggak laku, tapi kalau kita punya sifat yang semacam ini, jujur, amanat, jalani kewajiban kita nggak rugi, pulang bawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man amsa
ta'allam min amali halal bata maghfuran lah. Barang siapa yang di malam hari dia ketiduran karena capek, pagi-pagi kerja, tapi kerjaannya dari yang halal, Nabi Muhammad SAW mengatakan dia pulang, dia bermalam dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi Islam betul-betul indah, tinggal kita jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu